memang kuliah BK kan ya, kuliah bimbingan Mhm. konseling di UNJ tahun 2002, 7 tahun nggak lulus, pindah ke Wah, Atmajaya. S1 aku tuh 10 tahun. itu berarti Terus dikonselinglah di situ sama Pak Elsar gitu. Nah dari mhm, situlah gitu kayak berkesan gitu yang, oh konseling tuh kayak gini ya, dan pas gitu aku di mhm. masa yang aku mempertanyakan semuanya gitu. Jadi Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wih, wabarakatuh. Mbak Mira Baibana, apa kabar? Mas Teddy Prasetya Yuliawan. Baik, alhamdulillah. Mas Teddy gimana kabarnya? Iya, ini orang ya, belum pernah ketemu langsung kita ya. Iya belum? Kenal 2020, Iya. terus diskusi-diskusi, Kayaknya kis-kis. 2019 deh, apa Ah, 2009 2020 ya? Iya deh 2000 sekarang udah 2021 ya. pandemi. Iya udah Iya iya pandemi bener kok. bener. Iya iya iya. Iya, ada pandemi, terus kita bikin apa tuh, kismis-kismis itu, Betul. terus makin lama dia makin menghilang. Maaf ya, ini soalnya tiba-tiba karena keseringan IG live tahu-tahu ditodong jadi dosen. Nah, itu Nah, dosen karena makanya. sering IG live. Nah, ini nih. Itu keren tuh, keren. Dosen karena sering IG live ya. Oke, teman-teman semua, ini Mbak Mira Baibana. Jadi saya undang ke sini satu karena dia gampang diundang karena dia member Indonesian Alpes Society. Kalau pernah ikut acara Inalpes ya pernah juga sih ngisi tentang Virginia Satir ya dan NLP Betul. tahun 2020 kalau nggak salah itu ya. Betul, Terus itu awal-awal kemudian ya. sekali dua kali sih. Sekali, sekali. Ada yang pas ulang tahun nggak ya tahun ini ya? Oh iya pas ulang tahun benar, pas Ya ulang kan? tahun juga ada. Yang Iya, pertama khusus yang, awal banget itu iya kan, yang yang belum ngerti kenalan. apa-apa, Iya belum ngerti betul. NLP, tahu-tahu suruh ngomong satir. Iya. Terus yang kedua Yang yang kedua tahun ini ya pas udah ulang tahun LPS lumayan. ya. Iya, betul. Iya, terus jadi udah pernah bilang. Tapi member juga udah belajar NLP juga bareng-bareng. Nah, tapi yang jelas mungkin lebih dikenal ya sebagai pegiat dari satirian lah, konseling satirian Satirian. gitu ya. Nah, boleh ini cerita dulu gak sih? Apa Aku tuh belum tuh? pernah mendengarkan apa ya cerita yang utuh gitu tentang asal usulmu gitu. Asal-usul. Terus tiba-tiba kan sekarang kenalnya langsung sebagai tadi ya konseling satir Indonesia lah gitu. Tapi sebenarnya asal usul Mbak Oke, Mira ini gimana? asal-usul, maksudnya asal-usul, apa nih? Asal-usul Kan soalnya tinggal di lahir Pakistan, gitu. tapi Iya orang benar. Indonesia kan gimana toh sebenarnya gitu. Ya, oh oke. Kalau tinggal di Pakistan itu karena suami memang kerja di Pakistan. Oh. Terus itu dari tahun awal 2020 baru Mhm, pindah. mhm, Sebelumnya 1 tahun sempat di Jakarta, mhm. 1,5 tahun sebelumnya di Singapura, sebelumnya di Wih. Jakarta gitu. Jadi ya karena nikah 2015 sama WNA lah gitu ya, yang Mhm. kerjanya nggak di Indonesia aja gitu, walaupun kenalnya di Indonesia, jadi ya mau nggak mau ngikut gitu, sebagai istri Oh. yang setia dan patuh pada suami. Itu konsekuensi yang udah Konsekuensi yang memang diketahui sudah lah ya dari dulu ya. disadari, betul. Oh jadi sebenarnya di Pakistan tuh karena apa ya? Karena kedinasan gitu ya, bukan karena Kedinasan, betul, posting ya mhm. sebutannya kalau ini Ya, gitu, ya, ya. jadi Soalnya kan suami. agak jarang juga ada orang Indonesia pengen tinggal di luar negeri milihnya Pakistan gitu loh. Karena Pakistan itu, apa ya, negara ya karena kan suami kan, warga negara Inggris. Mhm. Jadi PNS Inggris lah istilahnya gitu. Nah, Pakistan itu
negara yang paling dibantu sama Inggris karena Hmm. dulu kan jajahannya Inggris gitu. Pakistan itu jajahannya Inggris dulu. Jadi budget yang diberikan gitu itu paling tinggi. Jadi ya kalau Oh, bisa milih dibanding negara lain gitu ya semua orang tuh maunya ke kalau Pakistan malah. PNS Inggris itu Oh Pakistan. gitu. Tuh. Oh, Karena keamanan juga kan, jadi kan budgetnya harus lebih tinggi gitu. oh, oke oke oke. Tapi Nah, udah aman sekarang. tapi dirimu sendiri warga negara mana sekarang? Indonesia Oh dong, masih. masih. Kirain kan menikah kemudian jadi warga negara mana gitu. Nggak boleh. Indonesia kan cuma boleh satu warga negara, nggak boleh dua Oh, oke oke. gitu. Ya Jadi ya ya. Jadi ya apply permit lah, residence permit gitu supaya nggak perlu visa kalau ke Inggris gitu. Misalnya suami pulang oke. kampung, aku nggak perlu visa, jadi pakai resident permit. Kalau misalnya nanti pindah ke Inggris juga, ya bisa kerja, dapat apa namanya kayak itulah layanan kesehatan apa segala macam dapat gitu. Tapi bukan warga Hmm. negara. Oh gitu. Jadi tetap orang Indonesia ya. Tetap. Jadi cocok dong kalau bikin konseling satir Indonesia, bukan KSI konseling satir Nah, Inggris ya kan? itu. Itu karena sekarang berkah pandemi ya kan, Heeh. walaupun dari Pakistan tetap bisa gitu. Iya. Kalau Harusnya KSP kalau ya dulu konseling satir Pakistan ya. bisa. Nah, itu Iya konseling iya iya. supir Pakistan tapi ngomongnya bahasa Indonesia Iya kan makanya nggak makanya. lucu. Jadi biar pada jelas nih yang penasaran gitu kan, nih Oke, katanya tinggal oke. di Pakistan tapi kok ngomong Iya Indonesia lancar benar. banget ya kan. Namanya kayak orang Iya India ya namanya kan. juga orang India kan, jadi kalau misalnya nih ya tinggal di Pakistan tapi namanya Susi Susanti gitu misalnya kan, wah ini pasti pindah kemana. Aduh, Susi Susanti itu nama itu waktu SMP. Gue inget banget Mas Teddy pengen ganti Iya, nama tuh. Bener jadi Susi Susanti asli makanya. karena dibully pakai nama ini. Iya, untungnya pas namanya Mirabai Banda kan orang jadi bingung ya gitu. Lihat wajah-wajahnya bisa Nah, juga sih jadi orang Pakistan gitu bisa juga makanya. Oke lah, ya udah jelas ya. Ya oke yang punya jelas. pertanyaan nanti bisa merujuk ke video ini ya. Kalau nanya-nanya soal status keluarga negaraan nih Mira. Oke, kita nggak mau ngomong lama-lama soal bagian itu Oke. karena nanti jadi Deddy Kobusier kan, kalau saya kan bukan. Iya, Kalau gitu yang berikutnya ini, Mbak Mira ya, asal apa usul tuh? mendalami satir. Nah, gimana tuh? Oh, asal usul mendalami Atau satir. perjalanannya lah, perjalanannya gimana tuh? Perjalanannya kalau awal-awal itu emang ya galau ya, remaja-remaja galau, remaja-remaja galau. Apa ya, waktu itu tuh lagi kuliah, memang kuliah BK kan ya, kuliah bimbingan konseling di UNJ tahun 2002, 7 tahun nggak lulus, pindah ke Uh, Atmajaya. S1 aku tuh 10 tahun. itu berarti per semester cuma ngambil 2 mata kuliah gitu kali ya? Kalau awal-awal mah banyak Mas ngambilnya, pas udah semester 5 gitu ya, udah semester, Hmm. 4, semester 5, nah udah mulai main musik kan dulu. Main Hmm. musik, terus ya aku bertanya-tanya apakah ini jurusan yang aku inginkan gitu. Karena memang BK, maksudnya dari SMP ke SMA. SMA itu penjurusan bahasa juga Hmm. nggak ini ya, nggak apa namanya, bukan jurusan yang aku pengenin. Aku Hmm. juga nggak tahu apa sih aku tuh bisanya apa sih, aku tuh bagusnya apa sih Ya. gitu. Papaku pengennya manajemen, apa maksudnya IPS gitu, ternyata Hmm. nilaiku nggak bagus kan, aku dikasihnya bahasa gitu ya. Habis itu Hmm. kuliah, ambil jurusan apa ya yang cocok buat aku gitu, papaku bilang, "Udah konseling aja, apa psikologi psikologi," gitu. Nah ini yang jurusan Hmm. psikologi, nih jurusan psikologi aja, oke, psikologi UI, yang kedua BK, UNJ, tidak diterima Iya, lah iya. psikologi UI, masuk BK UNJ ya kan. Ya kan nggak ngerti juga ya, maksudnya apaan sih, belajar apaan sih gitu. Di Terus UNJ bukan lama-lama ada psikologi juga? psikologi pendidikan ya kalau nggak salah ya, aku lupa deh Apa kalau dulu yang belum ada? sekarang. Dulu belum ada, dulu Hmm. apa namanya BK gitu. Terus Iya. apa namanya ya itulah sambil main musik juga, terus ya bertanya-tanya apakah ini jurusan yang oke buat aku gitu. Hmm. Akhirnya pindah ke Atmajaya, masih nggak lulus juga gitu ya setelah 2 tahun. Stres, tambah putus, pacaran, ya pacaran udah lama tuh 3 tahun gitu kalau nggak salah Hmm. deh, 3 tahun, 4 tahun, terus putus, terus
bertanya-tanya lah, ini tujuan hidupku apa sih sebenarnya gitu. Aku nih siapa sih sebenarnya gitu. Namaku dibully terus gitu kan. Dari segi latar belakang orang tua aku dibilang Indonesia ya nggak asli Indonesia gitu ya, istilahnya Jawa yang nggak Jawa-Jawa banget. Aku juga bukan Jawa banget gitu. Ngerti nggak? Jadi pertanyaan itu semua mengerucut gitu, dan tiba-tiba seorang teman bilang, lo kalau mau ini konseling sama Pak Elsar aja gitu di YCAB gitu. Dia kalau kasih konseling bagus gitu kan. Kenalin dong gitu ya, kan nggak kenal gitu kan. Ya udah diajak waktu itu Pak Elsar dan Dokter Andi buat pelatihan satir untuk guru-guru BK waktu itu kalau nggak salah di Wali Kota Jakarta Barat. Nah, Wali Kota Jakarta Barat. Jadi kenalannya pertama kali ikut trainingnya? Ikut pelatihan, nebeng, bukan yang dilatih juga, ikut-ikut aja gitu. Tapi pelatihan sebagai, maksudnya kayak sebagai calon konselor, apa pelatihan memang di training itu kita di treatment dengan? Itu sebetulnya pelatihan untuk pendampingan aja guru-guru BK. Biasanya kan itu waktu itu Dok An sama Pak Elsar kan memang dari YCAB kan suka kasih apa sih kayak seminar lah ya, sebetulnya yang dibilang pelatihan juga enggak karena hanya 1 kali pertemuan waktu itu. Jadi pengenalan mungkin ya, pengenalan dasar satir gitu. Nah, aku sok-sok menyelusup gitu. Sok-sok menyelusup karena pesertanya adalah guru-guru BK itu. Aku kan mahasiswa, bukan siapa-siapa, nggak diundang juga gitu. Karena waktu itu ya udah pokoknya mau tahu aja gitu. Oh, satir tuh kayak gitu. Oh, gitu. Terus abis pelatihan itu pelatihannya cuma 2 jam atau 3 jam kalau nggak salah. Setelah itu dibilang, Mira mau ini nggak, kalau mau konseling ikut ke kantor aja ke YCAB gitu. Karena kan itu di wali kota ya, bukan kantornya dia gitu kan. Oh ya udah deh, boleh gitu. Udah ikut ke kantor YCAB. Woi, keren juga kantornya ya. Oh ternyata kalau kerja tuh kayak gini ya gitu kan. Itu kantor konselornya, konselingnya gitu, kayak biro gitu. Iya, jadi bukan biro sih sebenarnya. Kalau YCAB kan Yayasan Cinta Anak Bangsa tuh kantor apa sih waktu itu kan anti narkoba gitu kan. Oke. Jadi Bukan biro konseling ya. Bukan biro konseling, tapi mereka memang bagian kampanye dan konseling gitu. Terus dikonseling lah di situ sama Pak Elsar gitu. Nah dari situlah gitu kayak aku gitu. Mungkin kalau itu pendekatannya yang lain mungkin apa jalurnya lain gitu ya. Tapi karena pertama itu ketemunya berkesan gitu yang konseling tuh kayak gini ya. Dan pas gitu aku di masa yang aku mempertanyakan semuanya gitu. Jadi di situ oke gitu. Terus baru di situ menjawab bahwa ya udah berarti emang ini jalanku, emang ini konseling ini emang jalan yang aku suka gitu. Ya udah, terus aku bilang sama papaku, ini kan kuliah nggak selesai ya. Kalau aku belajar gitu ya, boleh nggak sampai ujungnya? Nah, papa aku tuh kalau tipenya tipe orang yang suka belajar gitu. Jadi kalau untuk support sekolah gitu ya, kalau mau belajar tuh sampai ujungnya, dia bilang gitu, sama ahlinya sekalian gitu. Nah, terus aku bilang kalau satir nih sebenarnya ya aku belajar sama Pak Elsar dan Dokter Andi gitu, tapi aku mau belajar langsung dari sumbernya gitu. Which is satir Pasifik yang di Kanada ya kan. Udah nggak lulus minta naik mulu lagi. Gitu, aku bilang gini, supaya aku lulus gitu ya, please gitu. Aku bilang karena konseling ini aku merasa ini pilihanku. Karena waktu itu udah kayak yang aku pengen keluar aja deh, main musik aja, jadi pemusik aja gitu. Tapi jadi pemusik tuh nervousan Mas Ted. Karena kan kalau main musik, aku kan waktu itu main musiknya orkestra gitu ya. Itu tuh diliatin tuh ya karena aku backgroundnya bukan dari pendidikan musik gitu ya kuliahnya, dan padahal musisi-musisi ini semuanya dari pendidikan musik kan tentu siapa orang ini gitu kan ya. Terus nervous ada main solo gitu ya, misalnya bagian-bagian dari lagunya yang instrumen aku yang main apa sih? Klarinet. Main klarinet. Emang unik ya orang ini ya. Jadi mainnya klarinet. Biasanya kan orang tuh kan piano gitu kan, sering banget kan. Biola, piano ya gitu.
Terus Ya, ya. nervousan, ujung-ujungnya adalah, ya aku kayaknya kalau dipaksain, udah Mhm, aku mulai musik juga terlambat, mhm, nggak ada background musik, kayaknya dipaksain juga nervous gitu ya, ini mmm, kayaknya harus benerin yang dalam dulu nih gitu ya, oke. nggak bisa perform gitu, itu, seperti itu. Nah, terus papaku sampai jual mobil untuk Wih, biayain aku, iya, sampai jual mobil, luar serius. biasa. Mobil. Aku bukan keluarga berada ya, Mas Teddy, tapi Heeh. kalau untuk pendidikan papaku tuh, "Kamu bener mau ini?" Gitu. Maksudnya yakin ya, tanggung Mmm. jawab ya, gitu. Eee, karena dia kan kasihan juga ya mungkin ngelihat anaknya udah disuruh masuk psikologi, konseling, musik juga papaku yang suruh, klarinet juga papaku yang suruh gitu. Terus Oh. jadi begitu aku nggak pengen masuk, maksudnya bertanya apakah konseling ini duniaku karena aku memilih klarinet gitu Mhm. ya, atau memilih main musik, itu dia juga kayak ngerasa, itu kan juga bagian dia sebagai orang tua yang mendorong gitu maksudnya. Oke, 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 oke. Terus jadi dia bertanggung jawab untuk membiayai apa yang aku inginkan gitu, sampai jual mobil. Gile. Sampai jual mobil cuma ikut summer course di Bukan Kanada kuliah itu. juga itu ya? Kayak Bukan course kuliah. certification bukan sih? Iya, certification tapi, dipadetin gitu. Mmm. Dipadetin, summer course gitu yang, cuma 14 hari, cuma 10 hari. Oh, bukan 2 bulan gitu bukan juga ya? Bukan, nggak cukup jual satu mobil kalau 2 bulan, Oh, berarti gitu. mahal juga ya? Lumayan Luar lumayan, biasa karena loh. kan nginep nginep, Iya sih, eee, benar, benar. tiket pesawat, tiket, Mhm. akomodasi, tiket makan, tiket, nginep sebelum acara, sesudah acara, Iya, belanja iya, buku, belanja video, belanja ya iya, itulah benar, terus benar, benar. Ya itu. itu makanya aku nggak pernah belajar NLP ke luar negeri, nggak punya duit, nggak ada yang dijual juga mobilnya. Jadi Aku itu alasannya ya. belajar, papaku, iya. Oke, oke, oke. Jadi memang belajarnya apa namanya langsung ya ke apa namanya muridnya ya? Apa koleganya sih? Eee, jadi yang mengajar aku itu Kathleen Maki Benman. Jadi Hmm. Kathleen itu muridnya, Satir, Oh gitu. berarti muridnya Satir ya belajarnya ya? Ya, jadi cucunya Satir lah aku, cie. Iya, iya, cucu Nggak murid intelektual. langsung gitu, cucu Iya benar, intelektual cucu gitu. intelektual dari Satir nih. Wah ini keren nih, ya kan. Gitu. Nah, tapi menarik ya. Jadi eh, dirimu belajar konseling, tapi kayak baru pernah ngerasain di konseling itu ya waktu itu gitu sama. Iya, betul. Dan bukan Oh. dari orang konseling gitu. Maksudnya, Bukan dari orang BK gitu ya? pendidikan, ya bukan orang dari pendidikan Oh. lulusan BK gitu. Itu satu hal yang jadi keprihatinan aku Hmm, sebenarnya. hmm, Kenapa hmm. ya? Jadi apa yang salah sih sebenarnya? Aku malah jadi orang yang bukan BK justru yang itu, yang bisa kasih konseling, yang bisa ngasih tahu konseling tuh dampaknya sebesar Hmm, ini hmm, hmm. gitu. Gitu. Ini menarik ya jalan jalan belajarnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi Jalan belajarnya gitu. iya orang kuliah konseling bertahun-tahun ya kan 7 tahun plus berapa tadi tuh? 10 7 tahun. tahun akhirnya itu Tapi selesai akhirnya ya? total. Pulang dari Selesai, itu, pulang dari Kanada, hah? 2 minggu skripsiku selesai, lulus tahun itu juga. Widih, tapi tentang satir skripsinya. Enggak, skripsinya tentang, anxiety performance. Jadi, performance Oh. anxiety. Jadi main musik Mm-mm. yang bikin anxious. Nah, itu. Oke, oke, Karena oke. aku kan anxious kan, maksudnya, Ya, 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 ya. belajar musik terus anxious gitu. Terus ya udah aku teliti itu aja gitu. Oh, kirain tentang satir juga. Pulang-pulang langsung. Belum, karena pas pulang-pulang ngomong tentang satir diketawain sama dosenku. "Apa Oh, itu satir?" Gitu. oh iya, "Apa iya, itu iya, satir?" iya, iya. Gitu. Tapi dosen itu sekarang jadi sesama dosen. Oh iya dong, kan diminta kan ngajar di Kan diminta itu. ngajar. Iya benar. Gitu, ya sudah, Terus lanjut gitu. ini kan, lanjut Lanjut S2 kan? lanjut S2 gitu. Habis itu sebenarnya, sempat ya karena satir itu nggak populer ya, jadi susah Hmm. untuk meyakinkan orang, dari kampus Hmm. sendiri juga, apa itu gitu ya, terus, ngomong ke orang juga susah gitu ya, akhirnya, mmm, sempat belajar play terapi Hmm. gitu. Belajar play terapi, habis itu, "Ah, udah ah, ini aja, terusin lagi satir," gitu. Terusin lagi level 2.
papaku lagi yang biayain. Mobilnya Jual apa masih lagi banyak tahu berarti deh. ya? Nggak tahu jual apa lagi itu, pokoknya ada aja gitu Mobilnya uangnya. banyak berarti. Kalau waktu itu yang kedua itu lucu, gara-garanya mau putus sama suamiku yang sekarang gitu. Terus Oh. aku sedih sih, kan udah mau nikah tapi nggak jadi gitu. Terus papaku udah sekolah lagi gigit. Oh, ini enak banget. Gitu. Ini uang kawinan lah istilahnya ya, mungkin uang kawinan ini aja buat sekolah aja. Abis itu pas pulang dari itu jadi pacaran. Oh, udah. Oke. Papaku yang oh ya udah nggak apa-apa gitu. Oh, ini. Oke, berarti Akhirnya perjalanan belajar satir itu lebih ke ini ya, lebih ke jalur non akademik ya. non akademis, Tapi iya. tapi di sisi lain memang akademiknya juga dilalui lah ya. Sampai sekarang juga ngambil Betul. apa? Profesi ya, profesi BK ya. Betul, profesi BK. Hmm. Kan belajar sampai ujungnya gitu. Jadi Iya, kalau keren mau banget ya. konseling gitu ya di Indonesia kan yang paling dianggap oke istilahnya gitu Hmm. ya. Itu kalau profesinya tuh ada label belakangnya cons gitu. Jadi Oh, SPD cons. cons. Nah, itu. Nah. Ya, jadi aku walaupun S2 belajarnya di luar gitu ya, tapi kalau mau praktek di Indonesia ya kan Hmm. lain rumput lain Iya, belalang gitu ya betul. bilangnya ya. Secara Harus ada sertifikasi Indonesia ya, marilah kita mm-mm. ikuti saja gitu. Iya. Sip. Mantap tuh ya belajar sampai ujungnya. Berarti ntar lagi habis itu S3 gitu kayaknya sih demen nih. Demen Amin, begitu amin, ya. amin. Insya Allah. Oke, nah kita melanjut lagi soal ngomongin satir atau Virginia satir ya. Nanti kalau teman-teman pengen browsing-browsing, kayaknya ada tuh ya, video-videonya. Ada nggak ya? Mbak Mira nerangin soal pengantarnya? Apa waktu itu nggak dimasukin ya di publik gitu. Tapi kita bahas sedikit lah. Sebenarnya kalau boleh di summary ya dalam konteks yang lebih luas lah gitu ya. Apa sih sebenarnya keunikan atau kekhasan konseling dengan pendekatan dari Virginia Satir ini? Kalau keunikan dia itu yang pertama ya kita ngelihat yang kelihatan dulu dia perempuan gitu ya. Di mana di saat itu gitu ya, di saat itu tuh didominasi di bidang psikoterapi itu laki-laki itu. Oh iya Itu sih. yang paling Benar ya. itu yang paling kelihatan. Jadi dan dia juga bicara emansipasi wanita ya, di mana saat itu American Dream gitu ya, karena dia kan dari Amerika gitu ya. American Dream itu adalah seorang perempuan itu kalau dia jadi istri, cantik, bisa ngurus anak gitu ya istilahnya. Yes. Tidak terlihat kesusahan untuk ngurus anak, ngurus semuanya terlihat happy gitu dan tidak bekerja. Nah, dia tipe yang menunjukkan bahwa sebagai perempuan gitu ya di dunia psikoterapi walaupun dikelilingi bukan dikelilingi ya maksudnya tokoh-tokoh psikoterapi lain laki-laki gitu ya dia tetap dia bukan tipe yang seorang ibu bukan tipe seorang istri gitu ya karena dia kan pernikahannya juga gagal berkali-kali gitu ya tapi dia memperbaiki itu dengan memberikan layanan konseling keluarga gitu itu juga dari cerita hidup dia juga gitu bahwa dia melihat bahwa orang tuanya itu sering bertengkar gitu dan itu mempengaruhi dia sebagai anak gitu kenapa ya dia bilang dia mau jadi detektif orang tua gitu Detektif jadi orang tua dari dia kecil gitu dia tuh mau jadi detektif orang tua gitu nah itu yang bikin dia jadi populer di bidang psikoterapi khususnya konseling keluarga karena dibilang mother of family therapy ya. Family therapy, ya mother of family therapy. Jadi bisa dibilang ini ya, Mir ya, kalau di sebelum era itu konseling itu memang belum memandang keluarga sebagai satu kesatuan gitu ya. Betul, itu juga. Dan misalnya dalam sesi gitu ya, kebanyakan kalau sesi konseling keluarga itu yang ditemui hanya satu orang saja atau dua orang saja. Nah, kalau satir tipenya semua anggota keluarga itu harus hadir gitu. Nah, itu perbedaan juga dibanding yang lainnya gitu. Karena dia sistemik kan. Dia berpusat pada sistem gitu bahwa kalau ada satu orang yang menunjukkan gejala-gejala permasalahan gitu ya, gejala-gejala yang dianggap bermasalah itu sebenarnya sistemnya nggak beres gitu. Jadi diperbaiki sistemnya
bukan si anak ini aja misalnya gitu. Kenapa aku bilang anak? Karena dia mulainya jadi guru kan. Ya. Jadi guru sekolah gitu, dan dia ngelihat kalau anak yang dianggap bermasalah itu sebenarnya bukan anaknya gitu, tapi itu gambaran dari relasi keluarganya gitu. Oke. Jadi misalnya nih dulu kasusnya Mira ya yang kecemasan main musik gitu. Itu kalau umumnya akan diterapi Mira sebagai individu gitu ya. Betul. Tapi kalau Satir menilai nggak bisa, harus satu paket nih gitu ya. Betul. Padahal kasusnya orang perseorangan. Kenapa? Padahal kasusnya perseorangan gitu, tapi tetap yang diterapi satu keluarga gitu ya. Betul, yang diterapi satu keluarga. Nah itu zamannya Satir masih hidup. Begitu Satir meninggal kan beralih ya, maksudnya yang meneruskan kan muridnya gitu. Nah muridnya ini melihat bahwa kayaknya kalau gini juga perlu agak fleksibel nih gitu ya. Agak fleksibel tuh artinya ke sini-sini ini sekarang gitu ya, Satir itu atau pendekatan Satir bisa dibuat sebagai individu gitu, konseling individu. Jadi misalnya aku yang nervousan nih gitu ya, tapi bahas tentang keluargaku, bahas tentang dinamika keluargaku dari perspektif aku gitu. Cuman nggak harus keluarganya datang semua. Akhirnya pada kesininya gitu ya, itu situ jadi arahnya gitu. Ya. Walaupun tetap yang disarankan ya semuanya datang gitu, tapi kan kadang terbatas ya, kadang orang terbatas. Iya betul sih. Mahal juga kan hitungannya ya per kepala. Benar. Ternyata nggak satu sesi aja kan. Iya benar. Gitu. Sudah gitu satu keluarga kalau banyak misalnya kebetulan anaknya 10 gitu ya kan, repot juga ya. Jadi akhirnya berkembang bisa juga secara individual meskipun pembahasannya ya selalu dalam konteks keluarga gitu ya. Betul. Oke, itu jadi ada poin pertama tadi angle cara melihat manusia jadi berbeda ya karena background pola pikir ya mungkin ya, paradigmanya Virginia Satir yang berbeda ya, dia perempuan, dia mandiri gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah dia melihat sebagai sebuah sistem gitu ya, keluarga orang itu selalu hidup dalam sistem. Nah, Mir, aku jadi penasaran nih, ini kita biar nggak bahas terlalu serius-serius amat gitu ya. Dirimu melihat gimana sih? Ada orang yang keluarganya nggak berhasil gitu ya, tapi kok sebagai konselor keluarga berhasil? Nah, gimana tuh? Melihat itu? Dirinya nggak berhasil, tapi sebagai konselor keluarga. Oh, maksudnya apakah ini berkaitan sama pernikahannya Virginia? Iya, betul. Satir kan. Dan ini menarik ya, karena John Benman juga ya cerai juga gitu. Jadi bukan cuma Satirnya ya, muridnya juga ya. Gimana tuh Dan melihatnya? John Benman sama Kathleen Markey Benman itu dua-duanya murid Satir, dua-duanya nikah, terus cerai gitu. Oh, sekarang udah berpisah gitu. Tapi dulu waktu belajar masih satu. Iya. Gimana tuh dulu melihatnya ya? Nah, kalau dari Satir sendiri itu dia pernah nulis di buku ya, orang ada yang pernah nanya sama saya, kenapa gitu ya, harusnya kan justru pernikahan kamu yang paling bahagia dong, kamu kan yang ngerti teorinya, kamu yang ngajarin orang lain, harusnya kamu yang bisa mempraktekkan. Terus Satir bilang gini, which is menurut aku masuk akal juga ya. Jadi dari dia tuh perspektifnya adalah kalau saya mau bantu orang lain, saya harus meminimalisir kehidupan pribadi saya. Dia bilang gitu. Kalau saya masih punya suami, saya punya anak, saya nggak akan bebas untuk total bantu orang. Dia bilang gitu. Di situ aku juga jadi, wah, di satu sisi sehat gitu ya, di satu sisi tidak sehat juga gitu. Iya. Jadi at some point gitu ya, menurut aku yang aku lihat dari Satir gitu ya, at some point itu ada batasnya gitu. Karena kalau untuk jadi seorang tokoh psikoterapi yang sangat terkenal saat itu, kalau aku pikir-pikir ya, yang sampai ke Rusia gitu ya, yang pertama kali diterima di Rusia gitu ya, istilahnya yang saat itu habis perang dingin gitu kan. Ini adalah sebuah dedikasi yang luar biasa gitu, yang udah nggak kepikiran lagi buat ngurusin suami, ngurusin anak. Nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin dia
dia Dia bilang kayak sampai gitu. seperti itu kontribusinya kalau masih Betul, menjalani kehidupan keluarga betul, seperti yang betul. umumnya gitu ya. Betul. Itu setelah dia ini ya, setelah karirnya maksudnya jadi dedikasinya betul-betul apa namanya totalitas gitu. Tapi sebelumnya itu dia bilang dia juga pernah bilang bahwa karena kan dia gagal nikahnya 2 kali kan, bukan cuma Iya. sekali gitu, 2 kali gitu. Istilahnya kan apa nggak kurang gitu. Apa nggak kurang Makanya. gitu kan. Iya, nah itu dia bilang kalau yang pertama itu dia bilang seandainya saat saya menikah itu ada psikoterapis keluarga yang bagus, pasti saya akan mempertahankan, dia bilang gitu. Oh. Jadi mungkin saat itu belum ada expert yang Ya. bisa membantu gitu. Jadi dia ya what can I do gitu. I Iya, did iya, my iya. best mungkin gitu ya gitu. Dan itu justru jadi mendorong dia untuk jadi psikoterapis keluarga yang berdedikasi mungkin nantinya gitu ya setelah itu gitu. Terus aku juga pernah baca juga sih dia bilang orang itu berubah gitu dan dalam relasi gitu ya kalau perubahan itu nggak sama-sama bertumbuh gitu ya maka ya apa yang bisa dilakukan ya dilakukan gitu dia bilangnya sih kayak gitu Itu yang pernah aku poin baca. menarik sih ya. Jadi ya justru mungkin ya dari kegagalannya dia belajar gitu ya. Kemudian dia Betul. merumuskan itu. Itu kan bedanya kan. Kalau dibilang Mm-mm. banyak orang gagal, ya banyak sebenarnya, tetapi kan tidak semua kemudian meneliti ya. Meneliti Betul. dirinya, meneliti orang lain, kemudian merumuskan sesuatu yang bisa dipakai buat bantu orang lain gitu kan. Betul. Jadi Betul. justru angle-nya begitu mungkin ya ngelihatnya ya bahwa oh iya dia gagal gitu kan. Dia gagal sebelum kan ya, sebelum menjadi seorang expert kan ya. Jadi justru Betul. itu Betul. itu jalan ninjanya dia gitu Jalan barangkali ya. Nah, ninjanya terus habis itu betul. mungkin bertanya kan, terus kenapa nggak nikah lagi gitu kan? Iya, itu Iya. namanya jodoh ya kali ya. Kalau nggak Iya. ketemu jodohnya bagaimana lagi kan? Betul, betul. Mungkin sampai ke Iya, situ iya. dia. Ya, yes, yes. Nggak gampang juga sih. Misalnya dia udah terkenal begitu dulu ya, kemudian terus ada laki-laki mau Mm-mm. mendekati dia kan nggak gampang juga ya. Iya, Iya, betul. jadi nggak mungkin habis itu nggak lanjut gitu ya. JPR kali lagi, Iya nggak tahu benar, deh. jiper juga. Aduh, gitu. Iya. Oke, jadi nah aku Oke. kenapa ngangkat itu ya? Karena Mm-mm. kadang-kadang informasi-informasi yang begitu kan membatasi orang buat belajar ya. Bukan Betul, cuma soal belajar. satir loh, Betul. ya kan? Iya, semuanya. Pasti kan ngelihat karakter orangnya kan. Betul, betul. Jadi ngelihat karakter orang dan hampir di banyak ilmu lah ya. Banyak ilmu tuh Mm-mm. di psikologi juga gitu. Orang-orang yang Mm-mm. kemudian secara karakter atau kehidupan, jalan hidupnya itu kok kayak berlawanan dengan apa yang dia tekuni, gitu Mm-mm. ya. Tapi ya balik lagi, sebenarnya kalau cuma dilihat jalan hidupnya, itu kan banyak yang mengalami. Pertanyaannya apakah semua orang kemudian mengambil pelajaran, kemudian pelajaran itu bisa diambil oleh orang lain, gitu kan. Betul. Jadi gitu sih mungkin teman-teman ya. Jadi kita tetap bisa belajar dari siapapun karena antara ilmu yang dia miliki dengan kehidupannya itu memang ya jangan-jangan memang itu ujiannya aja gitu ya, ujian Iya, ujian atas yang didalami pribadi kan. ya, betul. Betul, betul, Secara betul. Yes, yes. personalnya. Oke. Itu jadi poin bagus. Nah, Kang Nimir, Mira kan udah pernah belajar NLP dikit-dikit lah ya sama Ya, kita dikit. ya kan. Dikit. Ya, aku bilang dikit-dikit karena yang ada di NLP itu ilmu NLP cuma dikit doang, jadi jadi Dikit tapi bukan. mendalam ya kan. Dikit tapi Nah, diaplikasikan iya. gitu. Apa yang beda, Mir? Yang kerasa beda menjadi seorang praktisi satir gitu ya, yang mungkin pernah belajar NLP, ada hubungannya atau ada bedanya nggak sih? Oh ada banget. Kalau dari aku belajar langsung satir kan artinya tahu tahu keseluruhannya ya, artinya Mm-mm. tahu satir tuh keseluruhannya seperti apa gitu. Tapi Mm-mm. keseluruhan itu tidak menjamin aku bisa mempraktekkan secara detail Mm. gitu. Jadi aku tahu konsep besarnya, aku tahu mempraktekkan konsep besarnya, Mm-mm. tapi detailnya I missed it gitu karena Mm. yang mengajarkan itu ya mengajarkan detail dari konsep besar gitu. Maksudnya Mm. ya hanya khusus dari point of view-nya satir aja gitu. Mm. Nah, pas belajar NLP karena awalnya itu kan modeling gitu ya. Mm. Modeling kan artinya kalau untuk bisa memodel itu harus spesifik ya kan. Ya.
dan pakai point of view yang berbeda gitu. Nah, aku di situ jadi saling melengkapi gitu. Saling melengkapi artinya belajar NLP jadi memperkuat pemahaman satirku gitu ya tentang pendekatan satir. Ditambah juga jadi lebih detail. Gitu. Lebih detail, tapi ya sempat ada shifting sih, maksudnya kayak apa ini gitu yang kayak tunggu gitu. Ini harus diorganisasikan dulu ini pemahamanku gitu. Gitu. Karena apa namanya ya kan kalau kita belajar hal baru, apa yang sudah kita pahami sebelumnya kan jadi di-challenge kan. Bukan berarti benar salah gitu ya, tapi challenge sudut pandangnya untuk menyatukan ini tuh di mana gitu. Supaya akur gitu semuanya nih, supaya akur gitu. Karena aku nggak apa namanya tipe yang emang harus ngerti banget konsepnya gitu. Kalau bukan tipe yang habis belajar ini terus belajar yang lebih baru yang ini dibiarin gitu. Aku bukan tipe yang gitu. Aku tipe yang mau integratif semuanya, mau apa holistik lah istilahnya gitu ya. Semuanya bermanfaat, semuanya berguna gitu. Pasti ada manfaatnya gitu. Nah, itu agak shifting di situ. Walaupun belajar NLP ini membantu aku tuh lebih kepada ke diriku sendiri ya, lebih detail untuk mempraktekkan, untuk menulis apa yang aku pikirkan, apa yang aku bayangin, apa yang harus aku kerjain. Itu karena kalau di satir kan nggak belajar kayak gitu, belajar kita terus pengaruh orang tua terhadap kita, pengaruh pola asuh orang tua kita gitu kan, bagaimana bantu orang. Prinsip-prinsipnya gitu kah? Iya, prinsip-prinsipnya gitu. Jadi kalau kita bicara konseling gitu ya istilahnya, kalau satir itu ya bicara masa kini dan masa lalu gitu ya, nggak fokus masa depan istilahnya gitu. Nah kalau NLP kan masa sekarang, masa depan gitu ya. Jadi melengkapi gitu. Nah aku belajar juga bahwa sebetulnya kalau konseling ya nggak hanya integratifnya nih ya, hasil integratifnya gitu adalah kalau belajar konseling itu ya, atau kalau kasih konseling itu ya bukan cuma ngudek-ngudek yang masa lalunya juga gitu ya, tapi ya juga bantu sekarang abis ini ngapain gitu. Oke, ini aku coba tangkap ya, bener nggak? Jadi pada saat Mira belajar satir ya, memang lebih banyak merasakan ya konseling itu proses untuk meresolve ya sesuatu yang ada di masa lalu seseorang. Nah, sementara mungkin pas belajar NLP dapat angle bahwa ini bisa dilanjutin nih buat masa depannya dipikirin gitu ya. Yes. Okay. Setelah resolve mau diapain? Sekarang nih mau ngapain? Mau bikin apa? Mau bikin apa kamu gitu. Kamu ke depannya visinya dengan apa yang kamu punya, dengan semua yang udah resolve ini mau apa? Mau diberdayakan seperti apa sumber dayanya? Oke. Itu memang pertanyaan itu nggak terlalu ditekankan ya kalau di. Enggak. Karena saatnya kan fokusnya family terapi ya, family apa namanya konseling keluarga, di mana memperbaiki relasi, memperbaiki komunikasi gitu. Jadi planningnya adalah komunikasinya jadi lebih baik gitu, tapi bukan visi misi ke depan akan seperti apa keluarga ini gitu misalnya, nggak kayak gitu, tapi perbaikin apa yang kurang oke gitu istilahnya. Oh, dibuat normal gitu ya, dibuat sehat normal ya. Dibuat sehat, ya. Oke. Gitu. Lebih terbuka, lebih eksplisit kalau mau ngomong, lebih jelas gitu. Lebih ke gitu. Nah, ini poin menarik ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ada yang juga penasaran gitu ya dua sisi tadi, atau kebalikannya nih sudah pernah belajar NLP lalu merasa ya mungkin masih ada yang kurang kalau aku melihat ya. Kan biasanya orang yang butuh di psikoterapi memang punya problem di masa lalu ya. Itu kan NLP memang NLP yang aku tahu setidaknya tidak terlalu banyak fokus ke sana karena nuansanya itu pragmatis banget ya, outcome oriented. Nah, barangkali prinsip-prinsip atau panduan-panduan di dalam satir yang memang merupakan akar dari NLP juga itu bisa lebih didalemin sih. Gitu ya. Ini udah nanti Mira mau ini ya, mau kontribusi lah gitu di NLPS ya, bangun. Mau, kalau aku mau itu mau pasti. Iya. Nggak apa-apa, kita tungguin selesai dulu profesinya, ya kan? Kita tungguin lah nanti kan. Ini kan buat jadi disertasi nanti kan, jadi bisa lah. Yes. Siap. Oke, ini Pak waktu kita belum terlalu banyak ya, tapi dapat poin yang menarik tadi soal
apa yang berbeda ya setelah dan sebelum belajar NLP. Ternyata awal-awal kelihatan ada yang bertentangan. Mungkin tadi gitu ya, itu ya. Pertentangannya seolah-olah ini kok masa depan banget, ini masa lalu banget gitu ya. Ternyata ketemu ya, Gimbira ini ketemu integrasinya. Iya, ketemu integrasinya. Aku bisa kombinasikan istilahnya gitu ya. Versi aku. Aku nggak tahu kalau orang lain ya. Iya kan, gitu. Dirimu cucunya, emang cucunya kan mempunyai kontribusi sendiri, ya kan? Iya, gitu. Ntar jadi satir NLP gitu ya. Satir NLP. Neo Satirian. Nah. Neo Satirian. Yes. Gitu. Oke, baik. Nah, ini apa namanya, kalau boleh kasih ini, Mir, boleh kasih sedikit informasi ya. Dua sisi lah ya. Bagi yang mau belajar atau tertarik atau mungkin mendengar tentang Satirian konseling gitu, itu kira-kira gimana perjalanan belajarnya yang Mira tahu gitu ya. Dan mungkin yang kedua juga bagi yang sudah pernah belajar, kalau tadi ya tertarik dengan NLP ya, menurut Mira gimana tuh ya benefitnya, seperti apalah kira-kira, boleh nggak dikasih semacam informasi lah. Benefitnya belajar NLP. Benefitnya belajar NLP dari kacamata satir. Yes. Yang udah belajar satir misalnya gitu ya. Yang udah belajar satir. Oke. Benefitnya tadi jadi detail ya. Kalau aku ngelihatnya jadi detail. Dan juga ya kadang apa yang perlu di-resolve di belakang gitu ya. Kalau masih bisa ditanganin ya. Maksudnya masih bisa di-handle, nggak terlalu yang bikin kita gimana banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya kalau masih bisa beraktivitas seperti biasa, ya fokus aja sama apa yang bisa dilakukan sekarang sama masa depan gitu. Menurutku gitu. Kalau emang butuh banget yang harus banget di-resolve gitu, nah baru pakai pendekatan satir gitu. Jadi kalau NLP, aku sekarang juga kalau ngajar nih, aku ngajarin loh delesi, generalisasi, distorsi sama mahasiswaku gitu. Itu sebagai part bertanya, respon bertanya konseling gitu, supaya nggak terlalu fokus ke masa lalu gitu ya, tapi pemaknaan itu bisa diberdayakan saat ini juga gitu, difokuskan istilahnya ke solusi ya, difokuskan ke sesuatu yang bisa lebih bermakna positif dan memberdayakan gitu. Ini belum kita bahas tuh ya, ngajar mata kuliah. Kasih ini dulu, kasih bocoran-bocoran. Bocoran dulu. Yes. Nanti kita bikinlah serial postmodernisme dalam konseling. Boleh. Nah, yang tadi Mir, yang pertama yang soal kalau orang pengen belajar tertarik ya, mungkin selama ini cuma pernah dengar dan kebetulan nemu video ini dan jadi pengen gitu ya. Gimana tuh enaknya langkah-langkahnya? Enaknya langkah-langkah belajar NLP, belajar satir, atau gimana sih ini pertanyaannya? Belajar satir. Langkah-langkahnya belajar satir. Yang pertama, yang paling gampang itu adalah bagaimana kita menentukan sebuah keputusan. Gitu. Itu paling deket banget sama kehidupan kita pribadi ya. Dan cara kita menentukan sebuah keputusan atau cara kita menghadapi sesuatu kejadian yang kita anggap masalah itu ada polanya menurut satir gitu. Nah, itu yang perlu diketahui, dan itu ada kaitannya sama orang tua kita juga gitu. Maksudnya pengaruh relasi kita sama orang tua kita gitu. Nah, jadi kalau mau belajar satir, yang pertama ya satir juga kayak NLP ya, maksudnya bukan kayak NLP, kayak aku ngajarin satir itu kayak Mas Teddy ngajarin NLP, yang intinya tuh harus dipraktekin gitu. Tahu dikit tapi dipraktekin. Nah, ini jadi begitu udah tahu polanya, kita tuh punya pola-pola tertentu, misalnya untuk menghadapi masalah, ya sekarang coba kalau kehidupan sehari-hari kamu pakai pola itu nggak? Kalau kamu bisa menyadari jatuh ke pola itu, ya perbaiki gitu, lebih kongruen lagi gitu istilahnya gitu ya. Kalau nggak selaras nih, kita tipe yang suka ngalahan gitu, tapi dalam hati nggak suka gitu ya. Coba lebih selaras lagi gitu. Ngomong misalnya, tapi bukan berarti marah-marah juga gitu. Pada porsinya istilahnya, dan pada porsinya itu kan sesuatu yang
nggak ada resepnya, Hmm. nggak tahu balance-nya di mana gitu kan. Itu sesuatu yang harus dicoba sendiri gitu. Seperti itu sih. Jadi ada kemiripan, mungkin NLP ngambil idenya dari situ juga ya, bahwa manusia itu ada polanya dan kita sebenarnya proses menjalani terapi atau konseling adalah proses untuk mengenali pola itu dan mendesain ulang gitu mungkin semacam ya. Betul. Mendesain ulang pola-pola secara yang sadar. Tadi kan polanya itu kita dapatkan nggak sadar ya, sekarang kita secara sadar mendesain ulang. Oke. Itu belajarnya bisa di mana Mir sekarang nih? Konseling Satir Indonesia punya? Bisa dong konseling Satir Indonesia. Oh iya. Jualan. Ada kelas-kelasnya ya? Ada dong. Ada websitenya? Kalau website belum mau dibikin. 2022 itu rencana kalau kemarin kan pelatihannya cuma sebagian-sebagian aja karena kita berpikir ya dipraktekin aja dulu, belum tentu juga dipraktekin gitu ya. Tapi berkah pandemi, berkah sekolah juga lagi jadi mitra Universitas Negeri Semarang, walaupun belum tanda tangan tapi udah diajak gitu ya, mengarah ke situlah istilahnya gitu ya, untuk jadi tempat magang orang mahasiswa belajar konseling. Jadi nanti di tahun 2022 rencananya kita akan bikin pelatihan yang full gitu, yang tahapan-tahapan yang sebelumnya dipecah-pecah gitu ya, ini di fullin jadi satu gitu, supaya mahasiswa juga belajar, umum juga bisa gabung belajar gitu. Kali itu. Wih, jadi nanti bakal ada ya. Tapi sementara ini sekarang kalau mau ya pantengin aja IG-nya. Betul, IG sabar-sabar ya, dibikin penasaran supaya nunggu-nunggu gitu. Soalnya kalau mau ke luar negeri bisa, tapi kan jual mobil dulu. Ya kan? Kalau nggak ada yang dijual, ya ini ikut di Indonesia. Gini, betul. Yes. Oke, baik. Mbak Mira, thank you banget waktunya ya. Makasih juga Mas Teddy. Lanjutin lagi rencananya ya teman-teman ya. Nih cerita dulu rencananya, kita mau bahas bertahap sih memang. Mungkin YouTube channel ini akan jadi segmen khusus soal bedah satir lah gitu ya. Kita akan coba ambil 1 atau 2 referensi, kita coba ambil ide-idenya ya, tapi tentu saja kalau mau belajar skillnya ya mesti belajar langsung, ikut prakteknya. Cuman paling tidak wawasan tentang satir atau angle konseling tentang satir ini bisa lebih banyak dikenal, jadi salah satu alternatif ya dari berbagai metode yang mungkin sudah banyak dikenal di Indonesia gitu ya, kira-kira begitu ya. Oke, dan ini keren nih ya, jadi dialog Indonesia Pakistan. Internasional NLP Society ya kan. Yes. Oke, thank you Mbak Mira, thank you teman-teman semua. Semoga manfaat, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh